Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya berupa kesehatan dan kekuatan, hidayah dan taufiknya, sehingga hati kita masih terarahkan untuk ringan langkah kita melakukan berbagai amal kebaikan dan menebar kemanfaatan sesuai dengan kapasitas dan profesi kita masing-masing. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah adanya penciptaan langit dan bumi, adanya perbedaan bahasa dan perbedaan warna kulit. Allah menciptakan perbedaan dan keragaman tabiat, perbedaan kecenderungan, perbedaan pikiran, termasuk perbedaan mental dan potensi spiritualitas kita. Pada hakikatnya adalah sebagai ujian, sekaligus bisa menjadi motivasi agar kita semakin bersemangat dalam berlomba-lomba dalam mengisi pundi-pundi kebaikan selama kita hidup di dunia. Fastabiqul khairat, kata Allah dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Beliau menjawab, imanun billahi, yaitu beriman kepada Allah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari sahabat Abu Wa'il, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat yang lain dan di tempat yang berbeda dengan pertanyaan yang sama, ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah, amal yang paling utama adalah berjihad di jalan Allah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, as-salatu ala miqatiha, salat
pada waktunya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan juga Imam Bukhari yang bersumber dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi ditanya lagi, ayyul islami khair, amal apa yang terbaik di dalam Islam wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tut'imut ta'am wa takra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Bahwa amal yang terbaik dalam Islam adalah Anda memberikan makanan, membacakan atau mengucapkan assalam, atau menebarkan perdamaian, keselamatan, kenyamanan dan kesejahteraan kepada orang yang kamu sudah kenal maupun kepada orang yang Anda belum mengenalnya. Rasulullah SAW ditanya mengenai satu masalah oleh para sahabat yang berbeda-beda dan di tempat yang berlain-lainan, tapi beliau menjawabnya dengan jawaban yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat menghargai perbedaan dan keragaman. Sekaligus ini menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah orang yang sangat bijak, menyesuaikan siapa yang bertanya dan dalam konteks apa. Sekaligus ini juga menunjukkan bahwa jalan menuju keutamaan, bahwa jalan menuju kemuliaan, bahwa rute jalan menuju pencapaian ridha Allah tidaklah tunggal, tetapi banyak jalannya menuju ke sana. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dalam kitabnya yang berjudul Tanwirul Qulub, beliau mengatakan bahwa kita manusia ini hakikatnya adalah seorang murid. Murid dalam pengertian orang yang sedang berjalan menuju Allah. Murid artinya orang yang menghendaki Allah. Murid artinya orang yang menginginkan Allah, ingin meraih dan mencapai ridha Allah. Setidaknya ada 6 macam kategori atau model menuju pada pencapaian ridha Allah menurut Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Yang pertama adalah sebagai abid, sebagai ahli ibadah, yakni orang-orang yang lebih banyak menghususkan dirinya hanya untuk beribadah dan berzikir kepada Allah. Mereka tidak banyak sibuk dengan urusan-urusan duniawi, apalagi urusan-urusan politik. Dalam konteks inilah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang bersumber dari Anas ibnu Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum biryadil jannah," apabila kalian melewati taman-taman surga, "farta'u," maka gembalakanlah dirimu di dalam taman-taman itu. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga wahai Rasul? Beliau menjawab, "Hilakuz zikri," yaitu tempat halaqah, tempat berkumpulnya untuk berzikir atau berzikir secara berjamaah. Yang kedua adalah sebagai alim, sebagai ulama, termasuk sebagai kiai, termasuk ustadz dan ustadzah, para guru, para muallim, para mubalik yang umurnya hampir semuanya dihabiskan atau paling tidak lebih banyak digunakan untuk memberikan pencerahan, memberikan pengarahan dan penerangan agama Islam kepada masyarakat, baik di lembaga pendidikan secara formal ataupun non formal, melalui ceramah dan pengajian, termasuk melalui buku-buku yang ditulis, termasuk melalui media cetak dan media sosial dan media-media online lainnya. Ilmu dan hikmah yang diajarkan oleh para alim ulama yang hakikatnya adalah memotivasi dan mendorong kita agar semakin dekat bersama dengan Allah. Dalam konteks ini, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Dailami bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda,
aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad, bahwa orang yang paling dekat dengan derajat kenabian adalah para ulama dan para mujahid, para pejuang. Amma ahlul ilmi fadallu an-nasa ala ma ja'at bihi ar-rusul, wa amma ahlul jihad yujahiduna bi asyafihim ala ma ja'at bihi ar-rusul. Para ulama memberikan bimbingan kepada kita manusia atas ajaran yang dibawa oleh Rasul, sedangkan para mujahid yang berjuang dengan senjata mereka atas ajaran yang dibawa oleh Rasul, para Rasul. Yang ketiga adalah sebagai muta'alim, sebagai pembelajar, yakni orang-orang yang rajin belajar agama, yang boleh dikata umur dan waktunya lebih banyak digunakan untuk selalu belajar, tidak pernah mengenal rasa bosan untuk belajar, apalagi berhenti, baik mengikuti majelis taklim ataupun lembaga-lembaga lainnya. Dalam konteks inilah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bersumber dari Abu Darda, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan min turqil jannah." Bahwa siapa yang berjalan untuk pergi belajar mendapatkan ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya menuju kepada surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya yang diperuntukkan bagi orang-orang yang belajar sebagai bentuk kegembiraan malaikat terhadap apa yang diperbuat oleh orang yang belajar. Yang keempat adalah sebagai muhtarif, artinya para pekerja, termasuk para kaum profesional, yakni orang-orang yang rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, termasuk untuk kepentingan sosial, apalagi untuk kepentingan menegakkan ajaran agama. Mereka yang bekerja keras berkeringat untuk pemenuhan tanggung jawabnya, maka pekerjaannya itu ibarat seperti menjadi sebuah zikir dan wiridnya selama ia melakukan pekerjaan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Semua kelelahannya di dalam bekerja mencari nafkah adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks ini Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bersumber dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wa innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajhallahi illa ujirta biha hatta ma tuj'alu fi imra'atik." Bahwa sungguh tidaklah engkau membelanjakan harta dengan tujuan mengharapkan ridha Allah, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, termasuk apa yang kamu belanjakan untuk keperluan keluargamu sebagai bentuk tanggung jawab. Yang kelima adalah sebagai al-wali. Wali artinya pemimpin, wali artinya pemerintah, yakni orang-orang yang diberi amanah tanggung jawab dalam mengurusi keperluan umat dan bangsa, yang mampu membuat kebijakan untuk kemaslahatan umat dan bangsa, mencegah umat dari berbagai kerusakan dan kesengsaraan, membuat kebijakan untuk kesehatan, membuat kebijakan untuk pendidikan, membuat kebijakan untuk kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan, serta mengatasi berbagai persoalan-persoalan dihadapi oleh umat dan bangsa ini untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub mengatakan bahwa seorang pemimpin yang mampu mengurusi dan melayani memenuhi kebutuhan orang banyak
dengan niat ikhlas bisa jadi lebih utama nilainya di sisi Allah dibandingkan daripada orang yang hanya sibuk berzikir dan wirid tetapi tidak ada rasa tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Dalam konteks ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadillahi 'indallahi manzila yaumal qiyamah imamun 'adilun rafiq wa inna syarra ibadillahi 'indallahi yaumal qiyamah imamun jairun kharikun." Bahwa manusia yang paling utama di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah para pemimpin yang adil, para pemimpin yang lemah lembut, penuh kasih sayang terhadap apa yang dipimpinnya. Tapi sebaliknya, seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah para pemimpin yang zalim, yang berlaku kasar. Termasuk pemimpin, termasuk para aktivis dalam semua tingkatan. Semakin tinggi tanggung jawab dan tantangannya dalam mengurusi kepentingan umat, kepentingan orang banyak, insya Allah semakin tinggi pula nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah sebagai muwahhid. Muwahhid artinya orang-orang yang tenggelam dalam keesaan Allah. Mereka ini sangat dekat, bahkan selalu bersama dengan Allah. Tidak ada lagi kerinduannya dalam kehidupan dunia ini selain rindu hanya kepada Allah semata. Seluruh aktivitasnya semuanya mengarah pada kedekatan dan kebersamaannya dengan Allah. Inilah yang biasa disebut sebagai waliullah, sebagai kekasih dan pilihan Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Selain dari apa yang kami sebutkan ini, tentu masih banyak lagi model dan rute jalan menuju pada pencapaian ridha Allah, termasuk para aktivis dakwah, termasuk para pemimpin dan pengurus organisasi keagamaan, organisasi dakwah, organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi sosial, ekonomi dan lain-lainnya. Demikian juga termasuklah para donatur dan relawan yang menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, bahkan keuangannya untuk mengurusi demi kepentingan dan kemaslahatan umat yang jauh lebih besar. Keragaman dan perbedaan rute jalan menuju pada ridha Allah ini antara satu dengan lainnya masing-masing mempunyai kelebihan sekaligus ada kekurangannya. Nah, oleh karena itu harus saling menghargai dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Tidak boleh saling menyalahkan, apalagi saling mencegah, dan lebih-lebih jangan saling membanggakan diri dan kelompok, karena bisa jadi timbul rasa ujub dan kesombongan dalam diri. Itulah yang akan membahayakan seluruh nilai-nilai keikhlasan amal perbuatan kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah, semoga Allah yang maha bijak selalu mempermudah jalan kita menuju pada pencapaian ridha Allah, membuat kita selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.